Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marolah Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, heboh. Mulutmu harimaumu yang akan membinasakanmu. Mungkin itulah kata yang cocok kepada orang yang suka bicara ngelantur dan sembarangan bicara. Ulas statement FA beberapa hari yang lalu yang mengatakan AL meninggal karena melihat podcast, sejumlah pengacara papan atas mengecam tuduhan FA yang tidak bermoral dan tidak mempunyai empati itu. Dan FA kini terancam di penjara atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik serta fitnah. Sementara itu, Agus kembali tantrum dan memaki-maki orang yang telah mengambil uang donasi yang dianggap telah menjadi miliknya, kata Agus. Jadi sejak kapan uang itu milik Agus ya guys? Sementara pihak donatur tidak ikhlas sama sekali uang mereka disalurkan kepada Agus. Nah, seperti apa kemudiannya? Ini dia. Let's go. Sebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini. Ayo, ini podcast serta komunikasi pidana dan itu yang penuh mengulapkan. itu kenapa itu? Itu yang membuat kita dia sadar. Ayo, Pada bentar guys. Alvin Lim meninggal. Bentar ya. Itu hidungnya kenapa itu ya? Kok bisa-bisanya digituin gitu ya? Itu kerjaan netizen kayak mana gitu? Kok bisanya hidung FA kayak B2 itu? Jadi benar kan? Dia telah mengatakan penyebab AL meninggal akibat melihat podcast katanya. Itu kan tuduhan yang tidak berdasar ya, sepertinya yang disampaikan oleh FA ini. Itu adalah, kalau menurut saya nih, ini adalah pencemaran nama baik dan juga fitnah itu ya. Sementara orang meninggal itu kan karena ketentuan Tuhan gitu ya, karena kehendak Allah gitu. Dan dengan teganya FA ini mengatakan dan menuduh penyebab meninggalnya AL karena melihat podcast. Wah, ini adalah tuduhan yang tidak bermoral ya. Betul banget tuh. Karena nonton podcast, tobatlah kau, tobat. Alvin Lim meninggal bukan karena itu. Saya sudah langsung tanya kepada istrinya, dan bahkan detik-detik terakhir beberapa hari sebelum Alvin Lim tiada, Alvin Lim berpulang, saya komunikasi intens dengan Alvin Lim ya. Jadi saya pastikan Alvin Lim meninggal bukan karena nonton podcastnya Densu. Sehingga kalau ada oknum yang mengatakan bahwa Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, saya lihat hati-hati dengan ucapan itu, karena ucapan itu kalau menimbulkan kericuhan atau kerusuhan di tengah masyarakat, maka itu akan menjadi delik pidana, menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan suatu keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi harap pada oknum yang mengatakan Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, tobatlah kau, tobat. Ya makanya artinya apa yang diucapkan oleh oknum pengacara tersebut, oleh oknum pengacara berinisial FA tersebut, memiliki dampak psikologi terhadap banyak pihak. Benar, Densu terutama sebagai pemilik podcast atau orang ini harus dilaporkan podcaster di Indonesia, sehingga ini akan mengakibatkan kerusuhan di kemudian hari. Kalau sampai timbul keonaran atau kerusuhan baik di sosial media ataupun secara langsung begitu ya, maka oknum pengacara tersebut berpotensi dipidana dengan menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat. Dan nama baik ini betul, itu harus dilakukan ini orang ya, yang katanya pengacara lalu menyebut bahwa meninggalnya ini karena podcast. Apalagi dikaitkan misalnya kalau itu benar, diduga podcast terkait dengan Agus. Para arkeolog mereka mengatakan bahwa sebab musabab meninggalnya almarhum adalah memang gagal ginjal stadium 5 yang dalam tahap recovery, penyembuhan dari infeksi, untuk nanti dilakukan cangkok ginjal ke Cina. Jadi tidak ada hubungannya dengan urusan Agus. Gue lihat begini, ini Alvin Lim meninggal, ada satu oknum pengacara ini FA ya,
Dia bolak-balik datang ke sana, memanfaatkan media yang ada di sana, bukan menunjukkan rasa dukanya, tetapi justru dia memanfaatkan media yang ada di sana untuk kembali membahas kisru donasi. Menurut saya itu tidak bermoral dan tidak manusiawi. Sehingga bagi saya betul, orang tersebut adalah orang yang paling berdosa sebenarnya di dalam donasi ini. Orang yang normal, orang yang punya rasa empati, orang yang punya moralitas tinggi dan etika tidak akan mungkin mengucapkan itu, apalagi di rumah duka, apalagi dalam konsep berduka terhadap seseorang yang baru saja tiada. Diucapkan itu, apalagi di ruang publik, itu adalah manusia yang jujur saja menurut saya akal sehatnya saya pertanyakan, masih ada atau memang sudah hilang? Iya, benar guys. Memang benar ya. Ya, kuat dugaan hampir semua netizen penyebab dan yang kerok dari rusuhnya permasalahan Agus dan Tenovi itu adalah si oknum pengacara FA berinisial FA ini ya. Sebab dengan statement-statement yang telah disampaikannya di depan publik itu memancing dan membuat suasana menjadi keruh gitu. Jadi apapun yang terjadi kondisinya itu tidak disampaikan dengan nyata, justru dia memutarbalikkan fakta gitu. Apalagi dengan Agus saat ini telah kehilangan uang donasi gitu ya, dan kemarin juga dia sudah pernah juga berstatement kalau uang donasi tersebut yang diterima oleh pihak penerima manfaat yang ada di NTT itu akan bisa dipidana katanya, karena telah sebagai penadah dan pencucian uang katanya. Itu kan statement yang tidak masuk akal gitu. Dan apalagi di sini dia juga mengatakan kalau penyebab AL meninggal adalah karena melihat podcastnya Densu. Itu kan benar-benar yang tidak berempati, tidak bermoral sekali ya guys. Oke guys, kita lanjut. Yang udah masuk rekening Agus diambil, dibilang dititipkan untuk pengobatan Agus. Terus di situ katanya akan dimonitoring dengan pengobatan Agus. Tapi nyatanya sampai sekarang, sampai saat ini, apa yang mau diucapkan di antara mereka? Kau dikelilingi orang-orang yang sesat itu, makanya kau jadi begitu. Aku minta tolonglah, jangan diolok-olok Agus. Ya kalau memang hak Agus tuh ya kembalikanlah haknya Agus. Yang mempersulit sekarang siapa? Yang nggak punya moral sekarang siapa? Ya yang orang-orang sekitar kau itu yang bersulit, yang nggak bermoral. Coba aku tanya, mereka yang mempersulit hidup Agus sampai sekarang. Kalau mereka, ya udah, nih Gus, kan udah nggak ada masalah. Kita juga udah damai, udah cabut semua laporan. Tapi apa yang dapat? Nggak ada hasilnya. Mereka yang memulai. Ya sedih lah Agus. Coba lihat nih, ini kalau dia buka Agus nih, cukup sakit aku rasa. Malam Agus nggak bisa tidur. Emang mereka nggak tahu diolok-olok seperti itu. Mata Agus nggak bisa ngeliat. Mau lihat nih, dibuka kadang-kadang. Buka aja, sedih perlu dipotong itu. Gitu. Kemana hati nurani mereka semua begitu? Mereka orang besar, punya nama. Uang banyak. Publik ini tukang kompor nih, ini tukang kompor nih, di sebelahnya tukang kompor itu nih. Tukang cilok, tukang kompor itu. Orang kecil kayak Agus. Ya, kau komporkan tuh terus Agus itu. Coba aku tanya, kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu? Yang tadi mental Agus udah membaik, tapi sekarang mereka memperlakukan bukannya mengobatin Agus, tapi nyakitin hati Agus. Coba bayangin di mana perasaan mereka, Pak Denny, Denny, Tenovi, Pak Giri, Pak Pablo. Coba, di mana hati nurani kalian? Ini perlakuan kalian untuk terhadap orang kecil. Iya. Coba, orang sakit dibully habis-habisan. Coba gimana perasaan kalian? Kalau kalian di posisi Agus, buta, badan penuh luka, coba rasain gimana rasanya dibully. Terus orang yang ngebantu malah ngolok-ngolokin Agus. Apa itu? Gemes banget nih. Apakah itu sebagai manusia yang punya rasa hati nurani? Apakah manusia punya nilai sosial yang seperti itu? Kemana kebijakan-kebijakan kalian semuanya? Coba aku tanya, mana janji kalian? Kalau Pak Denny punya janji,
Kalau Tete Novi yang ambil uang aku, saya sikat. Tapi sendiri, Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba. Ya itu kan haknya Densu. Ya enggak, itu ya haknya Densu Emang itu. enak ada di Agus, Pak. Tete Novi emang enak ada di Agus. Coba tanya, emang enak? Nggak enak itu seperti Agus. Kalau mau kebunuh aja langsung. Jangan kebunuh karakter Agus seperti ini. Jangan jatuhkan mental Agus. Ya udah masuk ke laut aja lagi, Gus. Beneran aku bilang, mereka jatuhin mental Agus secara perlahan, membunuh Agus. Kenapa nggak bunuh aja langsung? Intinya Agus Nah, nih, ini tukang kompor nih, ini tukang kompor ini. atas pengalian uang sumbangan ini kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Ini, nah, kau panaskan terus itu. Aku sangat kecewa, sedih, keberatan. Padahal uang itu milik Agus untuk pengoptimata Agus. Mereka tidak bertanggung jawab. Mereka telah melakukan dugaan penipuan ke Agus. Oke. jadi itulah kerjanya ya, kerja orang-orang yang tidak punya kerjaannya seperti ini. Tukang fitnah, tukang kompor, tukang panas-panasin Agus ya. Jadi Agus sebenarnya orang yang membuat masalah hidupnya menjadi rumit ruwet seperti ini bukan Densu, bukan Novi, bukan yang lain-lain, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya seperti FA, lalu Kang Cilo, tukang kompor ini, itulah orang-orang yang mempersulit hidup Agus. Kalau Agus mendengarkan nasihat Novi, nasihat Densu yang beberapa bulan yang lalu, mungkin uang tersebut telah menjadi hak milik Agus dan Agus telah bisa mempergunakannya untuk berbuat maktanya. Tapi katanya tidak seperti itu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.